Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Halo, jumpa lagi kita para petani maju Indonesia. Marilah kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur atas karunia yang telah banyak dilimpahkan kepada kita semua, terutama dalam rangkaian hidup sehat dan selamat. Dan tak lupa, marilah kita juga mengirimkan selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Disertai berdoa, kita pada hari ini berdoa untuk semua rencana kegiatan yang akan kita laksanakan pada hari ini agar bisa berjalan dengan baik dan sukses, lancar dan sesuai dengan harapan. Karena kita semua mempunyai semangat dan motivasi yang tinggi untuk selalu melakukan hal-hal yang terbaik. Pada pertemuan kali ini, kembali kami akan membahas beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada kami, khususnya untuk efektivitas pengendalian hama dan penyakit di lapangan, khususnya dalam rangkaian budidaya tanaman jagung. Kita sadar bahwa efektivitas pengendalian hama dan penyakit tidak hanya ditentukan oleh bahannya, tetapi juga ditentukan cara pengendaliannya serta alat yang digunakan. Untuk itu, pada hari ini secara khusus kita akan membahas alat aplikasi pestisida sehingga kita bisa melakukan program pengendalian hama penyakit secara baik, benar-benar, secara efektif dan efisien. Mengenal dan memahami alat aplikasi pestisida pada budidaya tanaman jagung. Agar program pengendalian organisme pengganggu tanaman bisa efektif dan efisien, pengenalan terhadap alat semprot atau alat aplikasi pestisida menjadi sangat penting. Pada dasarnya, pengertian alat penyemprot atau sprayer digunakan untuk mengaplikasikan sejumlah tertentu bahan kimia aktif sebagai pengendali OPT yang terlarut dalam air kesasaran, yaitu hama, penyakit dan gulma. Efisiensi dan efektivitas alat semprot ini ditentukan oleh kualitas dan kuantitas bahan aktif yang terkandung di dalam setiap butiran larutan atau droplet yang melekat pada objek dan sasaran semprot. Sprayer juga didefinisikan sebagai alat aplikator pestisida yang sangat diperlukan dalam rangka pemberantasan dan pengendalian hama dan penyakit tumbuhan. Kinerja sprayer sangat ditentukan kesesuaian ukuran droplet aplikasi yang dikeluarkan dalam satuan waktu tertentu. Fungsi utama sprayer adalah untuk memecahkan cairan yang disemprotkan menjadi tetesan kecil dan mendistribusikan secara merata pada objek yang dilindungi. Jenis-jenis sprayer untuk keperluan pertanian adalah 1. Knapsack sprayer atau alat semprot punggung. 2. Motor sprayer, menggunakan mesin sebagai tenaga penggerak pompa untuk mengeluarkan larutan dalam tangki. Cara penggunaan motor sprayer bervariasi tergantung jenis dan mereknya. Jenis ini ada yang digendong di punggung, ditarik dengan kendaraan, diletakkan di atas tanah, dibawa pesawat terbang, dan sebagainya. Contoh motor sprayer adalah mist blower, power sprayer, dan boom sprayer. 3. CDA sprayer atau controlled droplet application. Jenis ini berbeda dengan dua jenis sprayer sebelumnya. CDA sprayer tidak menggunakan tekanan udara untuk menyebarkan larutan semprot ke bidang semprot sasaran, melainkan berdasarkan gaya, gravitasi dan putaran piringan.
Bagian utama sprayer meliputi nozzle, pompa, pipa penyalur, saringan, tangki cairan, dan sebagian dilengkapi dengan alat pengukur tekanan, serta klep pengatur semprotan. Dari bagian tadi, nozzle merupakan bagian yang terpenting. Fungsi utama nozzle adalah memecah larutan semprot menjadi butiran semprot. Fungsi lainnya adalah A. Menentukan ukuran butiran semprot atau droplet size. B. Mengatur flow rate atau angka curah. C. Mengatur distribusi semprotan yang dipengaruhi oleh pola semprotan, sudut semprotan, dan lebar semprotan. Nozzle dikenal dengan tipe, yaitu A. Cone nozzle atau nozzle kerucut, menghasilkan semprotan halus. Pola semprotan berbentuk bulat atau kerucut, terdiri dari dua tipe, yaitu solid atau full cone nozzle dan hollow cone nozzle. Solid cone nozzle, pola semprotan bulat penuh berisi, sedangkan hollow cone nozzle menghasilkan semprotan berbentuk kerucut bulat kosong. Digunakan terutama untuk aplikasi insektisida dan fungisida, herbisida. C. Even flat nozzle, memiliki pola semprot berbentuk garis. Butiran semprot tersebar merata. Pada tekanan rendah digunakan untuk aplikasi herbisida pada barisan tanam. Pada tekanan tinggi digunakan untuk aplikasi insektisida pada pengendalian vektor. Ukuran butiran semprot sedang hingga halus. D. Nozzle polyjet, pola semprotan berbentuk garis atau cerutu. Butiran semprot agak kasar hingga kasar. Sangat sedikit menimbulkan drift dan hanya digunakan untuk aplikasi herbisida. E. Nozzle lubang 4, menghasilkan pola semprotan berbentuk kerucut. Butiran semprot halus sampai agak halus, flow rate tinggi, karena itu cenderung boros. Umumnya digunakan untuk aplikasi insektisida dan fungisida. Fungsi dari masing-masing komponen adalah 1. Tangki merupakan tempat pestisida atau larutan lainnya. Volumenya dapat berbeda tergantung dengan tipe dari sprayer. 2. Pengaduk atau agitator, untuk mengaduk larutan pestisida yang ada di dalam tangki. Pengadukan dimaksudkan agar suspensi atau campuran larutan dapat tersebar merata dan tidak mengendap sehingga tidak menyumbat nozzle. 3. Unit pompa, terdiri dari silinder pompa dan piston dari kulit, untuk memberikan tekanan kepada larutan pestisida, sehingga larutan dapat dikeluarkan dari tangka dan mengalir melalui selang dan keluar pada nozzle. 4. Pengatur tekanan, untuk mengatur tekanan terhadap besar kecilnya volume cairan yang dikeluarkan, sesuai dengan kebutuhan. 5. Saringan, untuk menyaring larutan yang akan dimasukkan ke dalam tangki. Hal ini dilakukan supaya tidak ada zat lain yang terikut sehingga dapat merusak dan menyumbat nozzle. 6. Penutup, untuk menutup tangki, supaya pada saat dikerjakan tidak tumpah, dan untuk menjaga tekanan udara di dalam tangki. 7. Tangkai pompa, untuk memompa cairan. 8. Saluran penyemprot, terdiri dari kran, selang karet, katup serta pipa yang bagian ujungnya dilengkapi nozzle. 9. Sabuk penggendong, digunakan untuk menyandang sprayer pada punggung. 10. Selang karet, untuk menyalurkan larutan dari tangki ke nozzle. 11. Piston pompa. 12. Katup pengatur aliran cairan keluar dari tangki. 13. Katup pengendali aliran cairan bertekanan yang keluar dari selang karet. 14. Laras pipa penyalur aliran cairan bertekanan dari selang menuju ke nozzle. 15. Nozzle. Semoga penjelasan tentang alat aplikasi pestisida ini bermanfaat.